Halo guys, selamat datang di podcast Dunia Lain Roy Kiyoshi. Untuk kamu yang akan dengerin podcast ini, jangan lupa ya share podcast ini ke sosial media kamu. Dan jangan lupa komen podcast ini. Thank you. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya, dan tak kurang suatu apapun juga. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita-cerita horor dunia lain dari Roy Kiyoshi. Buat teman-teman yang telah berkirim cerita ke Roy, aku ucapin terima kasih ya. Cerita-cerita horor dari kalian keren-keren. Belum bosen kan dengerin cerita horor aku? Kali ini kembali saya membacakan sebuah cerita horor yang dikirimkan ke email saya. Penasaran kan? Judul kisah horor kali ini adalah Misteri Jam 2 Dini Hari. Cerita yang dikirimkan ke email saya dikirimkan oleh seorang ibu, sebut saja Ibu Rima. Ibu Rima tinggal di Jakarta dan sedang berlibur ke rumah orang tuanya di Semarang. Begini kisahnya. Bu Rima memiliki 2 orang anak yang masih di sekolah. Setiap liburan sekolah tiba, menjadi rutinitas Bu Rima mengajak anaknya untuk pulang kampung ke Semarang. Di kota Semarang itulah Ibu Rima tinggal seorang diri dan hanya ditemani oleh seorang pembantu. Tibalah waktu yang ditunggu Ibu Rima, yaitu liburan sekolah. Dari pintu tiba-tiba terdengar suara anak-anak bernyanyi. Yeay, libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hore. Ucap kedua anak Bu Rima dengan riang gembira. Ibu Rima pun bergegas menyambut anak-anaknya pulang sekolah. Melihat wajah berseri-seri, Bu Rima lantas bertanya kepada anaknya, "Kalian mau liburan kemana kali ini? Ke Semarang ke rumah nenek mau nggak?" tanya Bu Rima. Sang anak pun serentak menjawab, "Mau ya Ma, mau ya, aku mau berlibur ke rumah nenek di Semarang," ucap sang anak kepada ibunya. Lalu Bu Rima sepakat dengan anak-anak mengatur tanggal keberangkatan ke Semarang. Hari yang ditunggu pun tiba. Bu Rima dan kedua anaknya telah membeli tiket kereta api seminggu sebelumnya. Kereta jurusan Gambir ke Semarang. Pagi itu di hari Minggu, akhirnya Bu Rima dan anak-anak pergi ke stasiun Gambir untuk pergi menuju Semarang. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan Jakarta-Semarang, akhirnya Bu Rima dan anak-anaknya tibalah di stasiun Semarang Tawang. Begitu sampai di stasiun Semarang Tawang, sang anak mengemas dan mengambil barang bawaannya, takut ada yang tertinggal di kereta. Sampai di lobi stasiun, sang anak dengan cekatan memesan taksi untuk melanjutkan perjalanan ke rumah sang nenek yang berlokasi di pinggiran kota Semarang dengan jarak tempuh kurang lebih 45 menit dari kota Semarang. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya sampailah Ibu Rima dan anak-anaknya di rumah sang nenek. Rumah yang berdiri kokoh dengan arsitektur zaman Belanda. Rumah yang besar dan tinggi, serta di depannya ada pohon beringin membuat suasana rumah menjadi teduh. Dan sudah bisa ditebak, zaman dulu pasti orang kaya. Begitu turun dari taksi, sang nenek pun menyambut kedatangan anak dan cucunya dengan riang gembira. Ya, sang nenek sangat merindukan anak dan cucunya karena saat ini hanya tinggal bersama seorang pembantu. Kedatangan anak-anak dan cucunya membuat sang nenek tidak kesepian dan sekali mengajak bercanda sang cucu. Bahagia adanya. Setelah maghrib, ketika semua sudah mandi dan makan malam, sang nenek pun, Bu Rima dan anak-anaknya ngobrol di ruang tengah sambil lihat TV. Malam pun semakin larut. Masing-masing masuk ke kamar untuk istirahat. Karena ada 3 kamar, maka Bu Rima memilih tidur sendiri di samping kamar sang ibu. Malam pertama kedatangan, mereka semua terlelap tidur, mungkin karena terlalu capek setelah melakukan perjalanan yang jauh. Hari-hari selanjutnya pun demikian adanya. Memasuki malam keempat, tepatnya malam Jumat, seperti biasa setelah malam seisi rumah ngobrol di ruang tengah sambil nonton televisi,
Lonceng pun berbunyi kencang pukul 22 malam. Anak-anak Bu Rima pun mengantuk dan pamit masuk ke tidur. Namun malam itu, Ibu Rima tetap melanjutkan nonton TV, acara yang disukainya sampai dengan larut malam. Malam semakin sepi. Anak-anak dan sang nenek serta pembantu sudah tertidur pulas. Bu Rima teringat masa kecilnya di rumah itu. Dulu suka ada gangguan-gangguan yang tak kasat mata. Mulailah Ibu Rima resah. Ucapnya dengan lirih. Ini kan hari Kamis, berarti ini malam Jumat. Waduh, ini malam Jumat apa ya? Ucap Bu Rima. Bu Rima menengok ke kanan dan ke kiri, mencari kalender yang tertempel di tembok. Bu Rima pun beranjak dari sofa dan menuju sebuah kalender yang tertempel di ruang tamu. Dan langsung matanya tertuju di tanggalan hari Kamis itu, dan ternyata tanggalan Jawa adalah malam Jumat Kliwon. Sambil menutup matanya, Bu Rima berkata dengan suara lirih, OMG, ini malam Jumat Kliwon. Dimana menurut cerita kalau malam Jumat Kliwon adalah malam dimana setan-setan pada keluar. Wajah Bu Rima pun tampak kaget. Wow, malam Jumat Kliwon malam ini. Duh, pasti ada-ada aja nih, kata Bu Rima sambil bergumam lirih. Dengan wajah dan perasaan tak menentu, perlahan Bu Rima menuju kamar tidurnya, sambil mematikan TV dan lampu di ruang tengah. Sebelum berbaring, Bu Rima tak lupa berdoa. Setelah berdoa pun, lalu Bu Rima pun berbaring di tempat tidur menatap langit-langit kamar dengan perasaan tak menentu. Nah, lagi seru dengerin podcast ini, Dunia Lain Roy Kiyoshi. Gak bosan aku ingetin kalian, jangan lupa share podcast ini di sosial media kalian ya. Ajak temen, saudara, atau siapapun juga untuk dengerin podcast kita. Ia berusaha meminjamkan mata. Namun, Bu Rima malah teringat masa kecilnya dulu. Di rumah itu setiap jam 2 dini hari, suka ada gangguan-gangguan yang tak jelas. Malam semakin larut. Bu Rima pun makin gelisah, membalikkan tubuhnya kanan kiri tak menentu. Dalam keadaan sunyi, tiba-tiba jantung Bu Rima berdebar kencang seperti ketakutan. Lalu Bu Rima pun menutup tubuhnya dengan selimut yang tebal. Jam dinding pun menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat, dini hari. Dengan menutup tubuhnya dengan selimut yang tebal, tidak menjadikan pulas tidur. Lambat laun, jelas suara orang sedang menangis terisak di balik jendela kamarnya. Waduh, bener kan? Ini suara siapa ya? Kok ada suara? Ucap Bu Rima dalam hati. Lalu sontak Bu Rima melihat jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Nah kan jam 2 tepat. Gimana ya? Lalu Bu Rima sambil mendengarkan suara isakan tangis seorang wanita semakin jelas berada di samping kamarnya. Perlahan Bu Rima menyikap selimut dan tanpa alas kaki berusaha mengendap-endap untuk menuju jendela kamar dengan masuk melihat siapa yang menangis malam-malam. Dengan langkah sok pemberani, Bu Rima pun menuju jendela kamar dan mematikan lampu di dalam kamarnya supaya tak kelihatan dari luar. Dengan gemetaran, gorden jendela dibuka perlahan oleh Bu Rima. Namun Bu Rima kaget, ternyata tidak ada apa-apa. Hanya tampak pohon beringin yang di depan rumah dan sepi banget. Apa penunggu pohon beringin ya? Tanya Ibu Rima dalam hati. Suara itu masih terdengar, namun mata Bu Rima melirik ke kanan dan ke kiri, tak ada seorang pun di luar sana. Lalu dari mana suara itu ya? Saya jadi bingung, kata Bu Rima. Akhirnya Bu Rima bilang, tolong, please jangan ganggu aku. Aku cuma mau tidur di sini dan tidak akan mengganggumu. Lalu perlahan, Bu Rima kembali pelan-pelan menuju tempat tidur. Anehnya, suara itu perlahan menghilang, dan Bu Rima pun terlelap tidur sambil mengabaikan suara isakan tangis
Selang beberapa menit, Bu Rima juga mendengar lagi suara berisik di luar kamar, seperti sedang aktivitas di meja makan. Bu Rima pun yakin sang ibu dan pembantunya gak mungkin beraktivitas dini hari di meja makan tersebut. Gangguan apa lagi sih nih? Apa yang harus aku perbuat? Berisik banget deh, kayak orang hajatan, ucap Bu Rima. Bu Rima pun kembali menaklukkan rasa takutnya. Bu Rima merasa sangat terganggu. Akhirnya dengan memberanikan diri, Bu Rima menuju pintu kamar dan terlebih dahulu melihat dari lubang kunci pintu kamar karena merasa ketakutan. Suaranya sangat berisik. Ngapain ya di luar pada menata kursi dini hari? Geret kanan seperti orang hajatan, ucap Bu Rima dengan wajah nada dan kesal. Bu Rima pun mencermati dengan seksama dari mana bunyi berasal. Dari ruang tengah, ruang makan, atau dari dapur. Dengan keringat yang segede biji jagung yang mengucur di wajahnya, Bu Rima pun perlahan membuka pintu kamarnya untuk melihat siapa yang berisik. Ucap Bu Rima ketika membuka pintu kamarnya. Dengan wajah terkejut dan ketakutan, Bu Rima pun melihat lampu ruang tengah berkedap-kedip mati hidup dan mati hidup. Aduh, jangan ganggu aku dong. Aku di sini di rumahku, jangan ganggu aku, ucap Bu Rima seolah-olah dia mengajak bicara dengan makhluk tak kasat mata yang entah siapapun itu. Namun saat lampu nyala dan mati, suara berisik pun hilang. Bu Rima mencoba mencari saklar lampu, berusaha mengecek apakah konslet atau tidak. Namun ternyata saklar dalam posisi mati. Lalu dinyalakan lagi lampu ruang makan itu. Bu Rima kembali ke kamar dengan wajah kesel dan sambil berkata, "Kenapa mesti jam 2 pagi seperti ini sih?" Bu Rima pun tak tahu alasannya. Pagi harinya setelah bangun pagi, Bu Rima bertanya pada anaknya, "Kalian gimana tidurnya? Pules gak?" Jawab sang anak. "Iya ma, aku tidur pules kok," kata sang anak. Berarti hanya saya saja yang semalam digangguin suara-suara aneh itu ya, ucap Bu Rima dalam hati. Bu Rima pun tidak mau cerita ke ibunya dan anaknya apa yang dialami semalam. Takut anak-anaknya mengetahui kejadian tadi malam. Hari berganti hari. Anak Bu Rima pun sangat menikmati liburannya. Namun, bagi Bu Rima, tidaklah seperti yang anak-anak rasakan. Setiap malam, Bu Rima selalu gundah dengan perasaannya sendiri. Suatu malam, seperti biasa waktunya tidur pula. Masing-masing menuju kamarnya untuk istirahat. Entah kenapa malam itu Bu Rima merasakan suatu perasaan yang aneh. Bu Rima pun masuk kamar dan mencoba membaringkan tubuhnya untuk tidur. Tengah malam, tiba-tiba dia terbangun karena kaget mendengarkan suara kipas angin di kamarnya menyala dengan speed yang paling kencang. Refleks, Bu Rima melihat jam dinding dan tepat jam 2 dini hari. Bu Rima terperanjat dan menutup matanya dengan selimut. "Aduh ya Tuhan, ampun, kenapa kamu ganggu aku lagi? Diam kamu," gertak Bu Rima sambil jengkel. Dengan nafas yang terengah-engah, Bu Rima langsung lari keluar kamar tidur dan memanggil anaknya. Tolong, itu ada yang bermain kipas angin di kamarku," sambil ngetok pintu kamar anaknya. Sang anak bergegas bangun dan melihat ibunya ketakutan. "Ada apa, Ma? Ada apa?" kata sang anak. Jawab Bu Rima, "Itu, kipas anginnya nyala sendiri loh." Lalu sang anak mengecek kamar ibunya, ternyata gak ada apa-apa. Kipas gak bergerak sama sekali. Kata sang anak, "Mama mimpi kali ya?" Jawab sang ibu. "Tidak, Mama gak mimpi, jelas suaranya kenceng banget dan speednya paling kenceng." Tiba-tiba Bu Rima dan anaknya dikejutkan kembali. TV di ruang tengah menyala sendiri dengan kencang dan ganti-ganti channelnya. Sang anak pun terkejut.
dan lalu terbelalak matanya sambil lari memeluk ibunya. "Mama, mama, aku takut," jawab sang mama. "Tuh kan, mama gak bohong." Sang anak pun gemetar ketakutan dan tiba-tiba salah satu anaknya berucap, Itu ada bayangan hitam tinggi besar dari jendela di luar pintu kamar tamu. Suaranya besar sekali juga, seperti orang batuk." Sang anak pun menunjukkan tangannya ke jendela. Ada sosok bayangan hitam gede, tinggi, dan berbulu yang seolah menatap mereka sedang ketakutan. "Mama, itu siapa, Ma?" kata sang anak. Sang ibu pun gerak refleks menutup mata sang anak agar tak panik melihat bayangan hitam itu yang sambil mengeluarkan suara dehem batuk. Suasana malam itu sangat mencekam. Bu Rima dan anak-anaknya masih berpelukan di sudut sofa sambil ketakutan dan berlomba menutup matanya agar tak terlihat siapa yang mengganggunya. Bu Rima dan anak-anaknya pun berpelukan erat sambil memegang satu sama lain. Jantungnya serasa mau copot, bersautan berdoa supaya terlepas dari gangguan-gangguan di rumah itu. Namun tidaklah berhenti sampai situ. Suara kelotekan di sana berbunyi lagi dan akhirnya mereka terpaksa teriak dan membangunkan pembantu. Dan pembantunya pun kaget dengan langkah gesit menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu. Setelah lampu semua dinyalakan, semua suara itu perlahan hilang. Bu Rima dan anak-anaknya masih pucat pasi, ditenangkan oleh sang pembantu dan dibuatkan teh panas agar kembali tenang. Setelah ngobrol dengan pembantu, sang pembantu pun cerita bahwa dulu sering digangguin seperti itu. Namun kita gak boleh takut. Semakin kita takut, semakin kita diganggui. Makhluk yang tak kelihatan akan semakin senang melihat kita takut. Ya, misteri jam 2 pagi sampai sekarang belum terpecahkan. Kenapa setiap kali kejadian pasti jam 2 dini hari? Nah, begitu kisah Bu Rima di rumahnya di Semarang. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Roy Kiyoshi di dunia lain. Tunggu ya cerita berikutnya yang menarik. Makasih teman-teman semua telah mendengarkan dan menjadi pendengar setia. Thank you.